Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa alim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qadwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah jemaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, di pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dan melakukan amal soleh yang bentuk karena iman dan Islam lah yang telah Allah karuniakan kepada kita hingga saat ini kita istiqamah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa istiqamahkan kita hingga akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Dan di pagi ini insyaallah sebagaimana biasa majelis ilmu menjadi salah satu amal saleh yang kita lakukan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan kenikmatan itu syafaatul uzma dari beliau, bahkan bisa berjumpa dengan beliau dan mendapatkan uh, sebuah sajian nikmatnya telah haud dari uh, beliau. Amin Allahumma amin. Di pagi ini alhamdulillah wa syukurillah, tinggal beberapa hari lagi kita memasuki Ramadan. Tentu menjadi satu keistimewaan ketika terus kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan dengan ilmu, dan ilmu yang eh, cukup ya, ilmu yang cukup untuk hadir untuk menghadirkan Ramadan menjadi lebih baik lagi dari Ramadan sebelumnya, menjadi satu semangat bagi kita semua. Yang inilah, dengan semangat itulah kita hadir terus di majelis ilmu bersama para guru kita di MKI. Dan di pagi ini, di hari Rabu, alhamdulillah kita kembali bisa dijumpa dengan guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari radhiyallahu taala, yang setiap Rabu kita disuguhi sebuah sajian penting tentang bagaimana kita memahami asma-asma Allah yang agung, Asmaul Husna, yang sudah sekian kali kita melalui kajian-kajian tentang bagaimana kita memahami atau melakukan sebuah ma'rifatullah. Mencapai ma'rifatullah itu salah satunya dengan kita memahami nama-nama agung Allah, Asmaul Husna. Yang di pagi ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema tentang bahwa Allah itu adalah At-Tawwab, Pemaha Pemberi Taubat. Dan begitu banyak ayat yang kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, perintah-perintah untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW, orang paling mulia dan tentu dijamin surga dan orang yang maksum dari kesalahan, bertobat sehari 100 kali minimal. Dan tentu kita apalagi ya yang memang bertobat selalu untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Ramadan, bulan ampunan, disebutkan dengan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Maka sungguh merugi orang yang menemukan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu tapi dia tidak ada ampunnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah Allah, mari kita sama-sama untuk kembali memahami bahwa Allah itu At-Tawwab, menjadi motivator untuk kita, memberikan inspirasi, motivasi untuk kita untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satunya kita memahami ilmu tentang bagaimana at-tawab. Dan alhamdulillah bersama kita sudah hadir guru kita Ustaz Al-Jambari hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustaz Tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafar Habib. Alhamdulillah bi khairin bi du'aikum. Masya Allah, munawar, munawar. Munawar. Insyaallah ini alhamdulillah dapat hadiah dari antum nih Ustaz. Jadi al-munawar. Masya Allah. Pagi ini seger ya, Zat? Alhamdulillah, syukurlah. Masya Semalam Allah. hujan jadi suasana adem ya. Insyaallah. Iya, Alhamdulillah. Di tempat Anda juga sejuk. Alhamdulillah.
Mana ketambahan ada jeruk lagi di tangan Anda. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Tapi kita belum sempat memang dimakan. langsung dapat asupan nutrisi yang sangat bagus ya dengan Iya. buah-buahan ya, Insya Allah ya. Ini baru selesai susu nih saya. Masya Allah. Jadi kalau nggak dijaga sendiri badan, mau siapa mau jaga gitu kan? Baik, saya Baik. Masykurah, kita insya Allah akan menyimak sebuah pembahasan tentang bahwa Allah At-Tawwab. Eh, Mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil oleh Allah untuk tubuh ilallah jami'ah ya. Ya Rab. Ya Rab. Mu'minun alakum tuflihun, dalam Al-Quran disebutkan agar kita menjadi orang beruntung itu dengan selalu bertobat setiap hari gitu ya. Ya Rab. Amin, amin. Silakan Ustaz, tafadhal masykurah. Baik, syukran jazakumullah khair. Mata'alallah fi kulli hayatikum ya Ustaz. Amin, amin. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Eh, Pagi ini agak sedih karena saudara-saudara kita di Lampung Selatan itu lagi kebanjiran sampai lumayan parah itu. Kabar-kabar dari Lampung dulu. Teh Nina boleh share dikit teh apa yang terjadi di Lampung Selatan teh? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam kedengarannya. wabarakatuh. Eh, bukan hanya di Lampung Selatan, di kota Benar Lampung Oh, ini juga oke. beberapa sahabat ustazah di sekolah tidak bisa apa ke sekolah Mengajar. karena ya Terendam. kediamannya terendam, ada yang Ya, Rab. sampai ke pinggang, sampai ke Allah. leher gitu. Ada teman nggak bisa masuk sekolah karena bajunya semuanya terendam kecuali yang Ya, Rab. dipakai. Terus kemarin saya update lagi, Umi Shiren gimana? Baru laundry Bunda katanya, baru laundry 80 kilo. Ya, Rab. 80 kilo apa pakaiannya semuanya basah. Mungkin karena basah jadi berat ya timbangannya. Itu Sebelum apa? Karena curah hujan yang tinggi atau ada iya sesuatu di luar hari kebiasaan? hari Jumat malam itu hujan mulai dari Isya sampai paginya itu masih hujan dengan eh, curah yang tinggi dan beberapa daerah yang tidak biasa kebanjiran juga banjiran, mungkin drainasenya kurang baik. Jadi di beberapa bagian kota di dalam kota ini banjirnya masif, susah untuk dilewati gitu, Ustaz. Mohon doanya. Ya, sarallah, insyaallah. Mudah-mudahan jadi apa tindakan lanjut dari pemerintah provinsi untuk bertindak taktis dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terdampak sabar dan pasti Allah punya cara tersendiri untuk menggugurkan dosa-dosa kita insyaallah ya. Amin ya. Jazakallah Iya. khair. Wakadzalik barakallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu kebersyukuran adalah sebuah bagian keniscayaan setiap kita, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, baik para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Mudah-mudahan Bandung, Wonogiri, Tangsel, Depok, dan lain-lain di Serpong, di semua lah ya, insya Allah nggak ada masalah yang berarti. Amin ya Rob. Mudah-mudahan kita semua dijaga dalam ketakwaan kepada Allah apapun yang kita merasakan. Nggak tahu di Kelapa Gading, Tayola ada masalah, Tayola? Enggak ya? Biasanya tempat Alhamdulillah Tayola. aman Bude. Alhamdulillah, udah teratasi ya. Biasanya kan Ya Allah. langganan juga main. Taib.
Eh, kita membahas at-tawwab yang sebetulnya sudah pernah dibahas ini. Waktu itu saya ingat betul ada 4 eh, sifat Allah yang berkait. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu, At-Tawwab. Dan bahasan At-Tawwab ini sebetulnya sudah apa namanya? Sudah pernah kita bahas secara detail, tetapi saya ingin pagi ini kita semua punya sense of crisis seperti tadi Ustaz Khalis menyampaikan bahwa Rasulullah SAW saja yang dijamin surga satu hari itu bisa 100 kali beristighfar. Nah, kira-kira nih kalau model kayak kita dijamin surga enggak gitu ya. Kira-kira harus berapa ini kita istighfarnya nih? Belum lagi para pendosa semodel saya begini yang kemudian istighfarnya itu hampir jadi helaan nafas. Dan ketika kita menyadari betul apa yang kita butuhkan dari Allah, yakni ampunan, tetapi harus muncul dari kita berupa rasa takut itu sendiri. Jadi sense of crisis about tawab, pemahaman pendek saya adalah bagian yang kemudian setiap kita harus punya rasa insecure. Artinya gini, kalau Rasulullah SAW bisa 100 kali padahal sudah dijamin surga gitu ya. Mari kita lihat petikan surat yang ke-19 ayat yang ke-71. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah orang yang dijamin surga juga sama Rasulullah SAW, bahkan 10 orang. 10 orang yang dijamin surga. Tetapi ketika beliau membaca surah Maryam ayat yang ke-71, nangis kejer beliau. Kenapa? Mari kita lihat ayat itu. Membacanya cukup menguras hati. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk tetap senantiasa berada dalam hidayah Allah. Ada yang berkenan untuk baca? Monggo silakan. Ya Budi. Tafadhali, masykur. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nggak selamat. Nggak selamat. Allah SWT menyatakan tidak seorang pun kecuali pasti mampir, dan itu menjadi satu ketetapan yang pasti dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saja masih gentar hatinya dan khosyah kepada Allah itu harus punya kita. Karena begini, khosyah itu tidak akan pernah bisa muncul kecuali kita paham betul bahwa Allah itu at-tawwab. Jadi jangan pernah patah arang terhadap dosa yang kita lakukan. Pasti Allah mengampuni pertobatan kita. Seburuk apapun yang kita lakukan, separah apapun dosa yang kita kerjakan, setumpuk gunung, seluas samudra, selama kita tidak mempersekutukan Allah, kita yakin saja bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mampu menyelesaikan semua persoalan kita. Apapun, seburuk apapun keadaan kita, sehancur apapun kondisi hati kita, ketika kita bergantung kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mari kita lihat atau kita telisik dulu kenapa khosyah itu kita perlukan. Orang yang bertakwa itu harus punya khosyah, harus punya rasa takut kepada Allah. Kita buka surat yang ke-98, ayatnya yang terakhir, ayat yang ke-8. Silahkan kalau ada yang udah ketemu. Udah. Mangga. Al-Bayyinah ayat 8 ya. Betul. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya.
yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Orang yang takut kepada Tuhan. Jadi it's a must. Minimum requirement untuk orang yang bertakwa yang ingin mendapatkan surga, salah satu syarat minimumnya adalah punya rasa takut kepada Allah. Maka ketika kita pelajari di dalam kitab Hilyatul Aulia di juzuk yang ke-8 halaman 195 ini ada pengabaran bahwa wahai Daud, berikanlah kabar gembira kepada para pendosa dan sampaikanlah peringatan kepada kaum siddiqin, hamba Allah yang benar. Nabi Daud heran alaihissalam. Dia bertanya, ya Rabb, bagaimana aku akan memberikan kabar gembira kepada para pendosa, kepada kaum siddiqin? Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai Daud, berikanlah kabar gembira kepada para pendosa bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa kuampuni, dan sampaikanlah peringatan kepada kaum siddiqin agar jangan merasa bangga dengan amal mereka. Andaikan aku menghukum seseorang, dia pasti binasa. Jadi jangan pernah merasa aman dengan amal yang kita lakukan. Jangan pernah merasa cukup dengan ibadah yang kita kerjakan. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang selama ini kita sudah kerjakan. Jangan pernah merasa bangga bahwa saya lo anggota MKI tiap pagi ngaji, saya lo pakai baju sudah syar'i, saya lo sudah tahajud ikut MKI tahajud, ikut inilah itu segala macam dan seterusnya. Seolah-olah kalau kita mutabaahnya sudah selesai, ada jaminan buat kita. La, wallah. Jadi di dalam Bukhari Muslim ada seseorang yang melewati gurun, dia menaiki seekor onta yang bawa bekal dan minuman serta makanan, merasa cukup jauh, dia cari pohon, kemudian dia istirahat. Tidak terasa dia lelah dan tertidur, ketika bangun untanya nggak ada. Dengan was-was dia mencari kendaraannya, tapi setelah sekian lama mencari, untanya tidak kunjung ditemukan. Lelaki itu putus asa dan dia berkata, aku akan kembali ke tempat tadi dan menunggu sampai mati. Karena di gurun pasir kalau tanpa perbekalan ya wassalam ya. Tidak berapa lama sampai dia ke tempat istirahat yang tadi, sampai di sana dia tertidur lagi. Saat bangun ternyata sang unta sudah berada di hadapannya. Maka Rasulullah SAW bertanya, menurut kalian apa yang dirasakan oleh orang itu? Sangat gembira ya Rasulullah. Para sahabat menjawab seperti ini, ya kalian benar. Bahkan saking bahagianya dia berkata, ya Allah, engkau hambaku dan akulah Tuhanmu. Kebalik. Maka tahukah kalian bahwa Allah sangat gembira ketika seseorang bertobat kepadanya melebihi kegembiraan orang itu. Meskipun ngomongnya salah. Jadi kisah yang termuat di dalam Sahih Bukhari Muslim ini menggambarkan betapa senangnya Allah At-Tawwab yang menerima tobat seorang hamba. Dia bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat yang berbuat dosa pada malam hari. Dia pun bentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima tobatnya orang berbuat dosa di siang hari. Ialah At-Tawwab, Sang Maha penerima tobat. At-Tawwab ini kalau kita maknai secara kata, dia taba, kembali. Ada yang tahu doa ketika kita kembali dari bepergian secara lengkap yang Rasulullah SAW sunnahkan kepada kita? Hadisnya Bukhari juga meriwayatkan. Bukan alhamdulillah ya. Ada yang tahu? Ya, menghidupkan sunnah. Ini bagiannya besok sih sebetulnya, tapi kita perlu tahu juga. Ada yang tahu? Iya. Katanya anggota MKI, katanya menghidupkan sunnah. Kok masih belum tahu juga nih. Ada yang pernah dengar nggak? Aibuna, taibuna, abiduna, sajiduna, lirabbina hamidun. Ya, itu hadis yang kemudian kalau kita baca itu adalah Rasulullah SAW ketika sampai di tempat tujuan maka itu yang dibaca.
Aibuna, taibuna, abiduna, sajiduna, lirabbina, hamidun. Iya, itu mesti kita hafalin ya, paling tidak kita catat, kita taruh di mana? Di mobil, di motor, mungkin di kendaraan kita begitu sampai doa sampai tempat tujuan. Jadi bukan alhamdulillah ya. Kita perhatikan, aibuna, kami kembali kepadamu. Taibuna, kami bertobat kepadamu. Ya. Abiduna, kami beribadah kepadamu. Sajiduna, kami bersujud kepadamu. Abiduna, kami hamba kepadamu ya. Lirabbina hamidun, dan kepada Rabb kami menghadirkan. Nah, itu yang di ruang chat, monggo silahkan di copy, di inget-inget gitu ya. Jadi ketika kita mohon sama Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, itu perlu kita bacakan itu. Baik. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan at-tawwab, ini adalah yang menerima tobat hambanya, maka nama Allah ini menggunakan pola fa'al yang berarti sering atau banyak. Makanya Allah at-tawwab ini dimaknai dengan seringnya Allah menerima pengaduan taubat dari hambanya. Maka banyaknya orang yang mengajukan taubat dan banyaknya Allah menerima taubat dari orang yang dikehendaki, makanya disebutnya at-tawwab. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah jemu menerima taubat hambanya. Walaupun hambanya mengadu setiap waktu. Akan tetapi dia tidak pernah bosan mendengarkan pengaduan ini itu. Dia selalu senantiasa membentangkan tangannya untuk menerima kembali hamba-hambanya yang ingin kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mari kita lihat surat yang ke-9, surah At-Taubah, kita bicara At-Tawwab, ayatnya yang ke-104. Izin saya, sebentar. I'm back. Sudah ada yang ketemu? 904, silahkan. Ya, udah. Enggak teh. At-Taubah 104. Nah, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. ya. Jadi ketika kita diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidakkah mereka tahu bahwa Allah menerima taubat dari hambanya dan menerima zakat, dan bahkan Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Ini bahkan sebuah diskusi mengungkapkan juga bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala begitu sabar menunggu para pendosa yang ingin kembali kepada Allah. Dalam hadis riwayat Tirmizi yang hadisnya dari Anas bin Malik, itu ada hadis yang menyatakan bahwa wahai anak Adam, setiap kalian berdoa kepada aku, berharap kepada aku akan ampuni dosa yang kalian telah lakukan, dan aku tidak peduli sebesar dan sebanyak apa dosa kalian. Wahai anak Adam, jikalau dosa kalian sampai setinggi awan di langit, kemudian kalian istighfar kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa hampir sepenuh bumi dan engkau menemuiku mati dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, aku akan pasti datang kepadamu dan membawa ampunan sepenuh bumi itu. Masya Allah. Jadi bahkan Allah Ta'ala lebih menyukai rintihan orang-orang yang berdosa dan ingin bertobat daripada gemuruh suara takbir yang memujinya. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya mengungkap sebuah kisah bahwa di Lauh Mahfuz para malaikat sering berusaha melihat amal-amal yang dilakukan manusia di bumi. Tapi seringkali mereka melihat amal manusia itu, mereka pun ingin mengetahui amal-amal buruk manusia. Pada saat itu Allah menutupkan tirai yang membuat para malaikat tidak bisa melihatnya. Masya Allah.
Maka para malaikat pun berkata, Maha suci Allah yang menampakkan yang indah-indah dan menutupi yang jelek-jelek. Mereka pun ingin sekali turun ke bumi untuk melihat kenyataan sebenarnya. Apakah bumi itu seindah yang dibayangkan? Setelah turun ke bumi, mereka menemukan dua amalan yang dilakukan oleh penduduk bumi, tapi tidak dilakukan oleh penduduk langit. Kalau penduduk bumi melakukan tawaf, penduduk langit melakukannya. Kalau penduduk bumi bertasbih, penduduk langit pun bertasbih. Tetapi ketika orang-orang mampu dari penduduk bumi membantu orang-orang miskin dan seorang pendosa yang menangisi dosa-dosanya, penduduk langit tidak ada yang bisa melakukannya. Dalam sebuah diskusi, tangisan seorang pendosa lebih aku cintai daripada gemuruhnya suara orang yang bertasbih. Dan apa yang menjadi spirit at-tawab ini? Kita harus jadi ahli taubat. Jadi ketika Allah at-tawab ini sangat mencintai orang yang bertobat, di setiap waktu dia membuka tangannya lebar-lebar dan menerima tobatnya seorang pendosa. Kenapa bisa seperti itu? Sungguh Allah Maha tahu bahwa hambanya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Mereka diciptakan dengan memiliki banyak kekurangan. Karena punya banyak kekurangan, itulah justru Allah dan Rasul yang menyuruh manusia untuk tidak ragu bertobat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Semua anak Adam itu pasti berdosa, dan setiap yang paling baik dari orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang bertobat. Tetapi tidak semua tobat diterima oleh Allah SWT. Tobat yang Allah kehendaki hanyalah tobatan nasuh, tobat yang tulus dan murni. Kita lihat surat yang ke-66, surat Tahrim, ayatnya yang ke-8. Silahkan kalau ada yang sudah ketemu. Ya, Enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Ya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Insyaallah. Barakallah. Jadi jelas Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Taubatan nasuha itu seperti apa? Imam An-Nawawi menjabarkan bahwa dia harus berhenti dari perbuatan dosa itu. Dia harus menghentikan akses menuju kepada dosa itu. Artinya ganti circle dan segala macam. Kemudian kalau dia bersalah kepada Allah, maka dia harus banyak istighfar. Setidaknya sholat taubat. Sholat taubat yang dimaksud kita sudah pernah bahas bahwa sholatul duha, sholatul awwabin. Sholat duha itu sholatnya orang yang bertobat. Maka yang keempat ini agak berat menurut saya pertimbangannya, yaitu meminta ikhlas ridho dari orang yang kita bersalah kepadanya. Dan masalahnya kan yang repot itu kalau cuma sekedar kita salah sama Allah, istighfar selesai. Tetapi kalau sama manusia nggak selesai. Kita harus minta ikhlas ridhonya. Maka ada sebagian orang menyatakan bahwa satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Maka ada beberapa kiat yang kemudian oleh para ulama dijabarkan. Jadi syarat yang pertama untuk melakukan pertobatan itu, yang pertama dia harus menyesal. Semakin besar penyesalan seorang pelaku dosa, segala kotoran dosa dari dirinya seakan diperas sampai benar-benar habis dan kering. Ulama Mesir menyatakan bahwa penyesalan adalah perasaan, emosi, atau gerak hati, yaitu sebuah bentuk penyesalan dalam diri manusia atas perbuatan dosa yang dia lakukan kepada Rabb-nya, kepada makhluk yang lain, dan bagi dirinya sendiri. Dan ini seperti api yang membakar hati dengan sangat. Dia akan merasakan bagaikan dipanggang ketika mengingat dosanya.
sikap pelanggarannya serta hak robnya atasnya itu adalah kondisi terbakar di dalam yang diungkapkan oleh sebagian ahlus suffah ketika mereka memaknai tobat, melelehkan lemak yang terkumpul karena kesalahan masa lalu. Adapun yang berkata bahwa dia adalah api hati yang membakar serta sakit dalam hati yang tidak terobati. Dan kita perlu paham bahwa Al-Quran mengungkapkan sisi jiwa semacam ini dari sisi pelaku taubatan nasuha. Kita bisa melihat 3 sahabat yang absen dari mengikuti perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Mereka tidak mengungkapkan alasan bohong seperti kaum munafik. Maka ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengucilkan ketiganya, maka kemudian mereka menyesali perbuatan itu dengan teramat sangat. Dan bahkan kalau kita lihat surat yang ke-9 ayat yang ke-118, itu menggambarkan kisah mereka. Bagaimana Al-Quran melukiskan bahwa terdapat 3 orang ditangguhkan itu penerimaan taubat mereka. Sehingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, para bumi itu luas dan jiwa mereka telah sempit juga oleh mereka. Serta mereka telah tahu bahwa tidak ada tempat yang bisa kita lari kepada siksanya Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sungguh Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Dan ini bagian yang mengapa Dunun Al-Misri mengatakan bahwa hakikat taubat itu engkau merasakan bumi yang luas ini menjadi sempit karena dosamu, sehingga engkau tidak bisa lari darinya. Tapi kemudian kesempitan itu engkau rasakan dalam dirimu, dan sebagaimana terungkap dalam Al-Quran yang tadi dikatakan bahwa jiwa mereka pun telah sempit dirasakan oleh mereka. Nah, ini adalah sebuah bentuk penyesalan, yakni mengakui dosa. Bukankah ketika kita melakukan kesalahan tidak boleh ada yang melihat kita atau menyaksikan kita melakukan kesalahan? Nah, begitu juga syarat yang kedua, dia harus mohon ampun atas kesalahan yang dosa yang telah dilakukan. Kita perhatikan bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Beliau ditunggu oleh Allah SWT taubat, tapi tidak kunjung bertobat, alias butuh beberapa tahapan kesalahan yang kemudian sampai pada akhirnya beliau baru merasa bahwa beliau mendolimi diri sendiri. Jadi ketika kita tahu bahwa perintah Allah adalah wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan kau dekati pohon larangan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Adam alaihissalam ketika itu tidak hanya mendekati, tetapi ketika balik badan makin dekat, makin mendekat, kemudian memegang, memetik, menggigit, mengunyah. Itu masih belum Allah SWT berikan ketetapan. Tapi ketika ditelan, baru kemudian Allah SWT berikan murkanya. Baru setelah itu beliau menyadari bahwa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang kemudian menjadi sangat luar biasa ya. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23 itu Allah SWT menghadirkan bagaimana Nabi Adam alaihissalam itu merasa bahwa dia sudah mendolimi dirinya sendiri. Dan jika Allah tidak mengampuni, tidak memberi rahmat, pasti merugi betul. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT sama penghuni surga semuanya, karakter orang yang bertobat adalah dirinya tidak melihat kesalahan yang dilakukan orang lain terhadapnya. Dia hanya fokus kepada kesalahan yang dia sudah lakukan. Sebagaimana Allah SWT mempertunjukkan bagaimana Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan itu dengan sangat luar biasa. Dia sadar betul bahwa apa yang dilakukan adalah keliru. Nah, kita harus mengambil ibrah daripada apa yang dibawakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kita harus punya sense of crisis. Kita harus punya insecure terhadap apa yang kita lakukan. Karena tadi saya bilang bahwa
sangat boleh jadi dari sekian banyak pekerjaan atau amalan yang kita anggap soleh, itu tidak ada jaminan diterima, tapi kita berharap diterima sama Allah. Tapi tetaplah punya khufyah, punya khasyah, punya rasa takut, punya kekhawatiran, jangan-jangan sampai Allah SWT tidak menerima amaliyah kita. Dan itu celaka betul kalau sampai seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka karakter orang yang bertobat adalah dirinya tidak melihat kesalahan yang dilakukan orang lain kepada dia. Jadi Nabi Adam kan ditipu sama iblis ya. Dan kemudian beliau tidak menyalahkan iblis atas kesalahan yang beliau lakukan. Beliau tidak juga menyalahkan ibunda Hawa yang telah menemaninya makan buah larangan itu. Maka begitu pula dengan Nabi Yunus. Beliau merasa tidak sabar menghidupi dirinya dalam pembangkangan yang dilakukan oleh kaum yang dia bawakan kebenaran kepadanya. Tetapi beliau meninggalkan mereka. Nabi Yunus ini melakukan perjalanan menumpang sebuah kapal yang sampai akhirnya dia ditelan, bukan ditelan sih, apa namanya, disimpan oleh Allah SWT dalam perut ikan. Maka ketika yang dilakukan oleh Allah SWT mengingatkan beliau, maka di dalam surah Al-Anbiya 8788 itu kan ketika beliau dahaba mughadiban, dia pergi dengan rasa marah, maka Allah SWT menghadirkan dia di dulumat, di kegelapan, dan kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menghadirkan lisan beliau dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini yang diselamatkan oleh Allah SWT doanya dan diselamatkan dari kedukaan. Maka kalau Nabi Yunus tidak menyalahkan umatnya, tidak pula menyalahkan orang yang melemparkannya ke dalam lautan, beliau juga tidak menyalahkan ikan paus yang sudah menelannya. Karena beliau hanya fokus kepada dirinya sendiri yang sudah keliru melakukan kesalahan. Maka Nabi Adam dan Nabi Yunus ini adalah bagian yang kemudian kita paham bahwa mereka diberikan jalan ketenangan ketika menggantungkan dirinya kepada At-Tawwab. Maka yang diangkat derajatnya oleh Allah SWT tidak hanya di dunia, tetapi juga nanti di akhirat. Maka syarat yang ketiga, kita bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Ada keseriusan untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang dimaksud setelah bertobat. Andaikan terjerumus, maka dia akan segera bertobat dan terus bertobat, dan dia berusaha keras untuk mengikis dosa-dosanya, melakukan amaliyah sebanyak mungkin. Karena sebaik-baik pekerjaan adalah mengerjakan kebaikan setelah keburukan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, yang dipersyaratkan adalah mengganti amal buruk dengan amal baik. Nah, syarat yang keempat adalah hijrah. Jadi kalau tadi diminta oleh Allah SWT dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, maka iringilah keburukan dengan kebaikan, maka kebajikan akan menghapus keburukan itu. Maka perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Syarat yang keempat, yakni hijrah, itu orang yang bertobat hendaknya berpindah dari perbuatan salahnya kepada kebenaran. Sama-sama kita lihat surat yang keempat. Ayatnya yang ke-100. Silakan, ada yang berkenan untuk membacanya? Ada yang lain? Mangga. Saya Izin. Tafadhali. Bacakan ya, Bu. Monggo, silakan. Oh, hilang suaranya. Oh, hilang suaranya. Izin Iya, Nana udah. mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ini relate dengan kalau kita baca Riyadhus Shalihin kitab yang kedua, di sana Rasulullah SAW mengisahkan bahwa ada seorang pemuda yang membunuh 99 orang. Kemudian mendatangi seorang rahib Yahudi, dia bertanya, apakah Tuhanmu akan mengampuni kesalahanku jika saya membunuh 99 orang? Maka dikatakan oleh Rabi Yahudi ini, terlalu banyak itu dosanya, mana mungkin bisa diampuni. Langsung tebas juga kepalanya. Maka lengkap 100. Maka dia mendatangi seorang alim mukmin dan bertanya, saya sudah membunuh 100 orang, apakah Tuhanmu akan mengampuni apa yang saya lakukan? Dikatakan oleh alim mukmin ini, sepertinya kamu tinggal di tempat yang circle-nya nggak bagus. Kamu pindah circle deh, ganti circle. Kamu hijrah deh. Begitu disuruh hijrah, maka disampaikan itu ada kampung di mana banyak orang soleh di situ. Dalam perjalanannya, kemudian dia wafat. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab turun dan kemudian mereka berebut. Ini hakku. Jangan, ini hakku, kata malaikat azab. Maka mereka berselisih pemahaman bahwa ini hakku karena dia sudah bertobat. Tapi kata malaikat azab, tidak bisa, dia belum melakukan apa-apa. Allah tabaraka wa ta'ala mengambil salah seorang malaikat yang diserupakan dalam bentuk manusia, dijadikan penengah. Kenapa kok manusia? Kenapa nggak buat malaikat kok? Ya, perlu kita pahami bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya penciptaan manusia itu adalah yang paling sempurna. Nah, singkat kisah bahwa kemudian dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab, meminta pendapat penengah ini, malaikat yang bentuknya manusia ini. Menurutmu mana yang lebih berhak? Aku, malaikat rahmat, atau dia, malaikat azab? Maka malaikat penengah ini yang berwujud manusia ini menyatakan, coba kalian hitung jarak tubuhnya ini dengan jarak tempat yang dia tuju, dengan jarak yang dia tinggalkan. Jika dia lebih dekat kepada tempat yang dia tuju, maka dia haknya malaikat rahmat. Tetapi ketika dia masih dekat dengan tempat yang dia tinggalkan, maka dia miliknya malaikat azab. Dalam sebuah riwayat yang lain, Allah SWT mengkerutkan jarak antara tubuhnya dengan circle yang baru, dengan tempat yang baru. Maka terjadilah yang dikehendaki Allah SWT, maka mayatnya ini lebih dekat kepada tempat yang baru atau tempat hijrahnya. Ayat tadi yang dibacakan adalah bagian di mana ketika telah tetap pahala itu, bahkan ketika dia mati niat berhijrah kepada Allah, maka dia mendapatkan hijrahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, orang-orang yang bertobat ini pindahlah dari salah satu kondisi dengan kondisi yang lain. Dari circle yang satu ke circle yang lain. Jadi ketika beberapa orang yang berusaha untuk keluar dari lingkaran yang lama, ya, dunia gelap, kemudian dia tinggalkan, maka yang terjadi dia mendapatkan cemoohan macam-macam. Ya, dibilang soalim lah, dibilang kacang lupa kulit lah, apalah segala macam dan seterusnya. Ya terserah orang mau mengatakan apa, orang hanya bisa berkomentar, tetapi ketika seseorang hijrah tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Nah, orang-orang yang bertobat itu berusaha untuk meneladani asma Allah At-Tawwab
Sehingga dia akan meninggalkan kebiasaan perbuatan buruknya lalu berpindah kepada kebiasaan yang baik. Dia pindah dari lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang kondusif untuk dia memperbaiki diri. Semakin kuat hijrahnya, maka akan semakin bagus pula taubatnya, semakin tenang hatinya, semakin terbuka jalan keluar dari semua permasalahan hidup yang dihadapi. Ketika Imam Hasan Al-Basri ada yang mengadu kepada beliau tentang kegersangan bumi, maka beliau katakan bahwa istighfarlah kepada Allah. Datang juga orang yang lain mengadukan kemiskinan, maka beliau juga berkata istighfarlah kepada Allah. Yang lain juga mengatakan bahwa doakanlah aku agar Allah memberikan anak. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan istighfarlah kepada Allah. Maka yang lain mengadu tentang kekeringan yang melanda kebunnya, maka Imam Hasan Al-Basri menyatakan bahwa istighfarlah kepada Allah. Orang-orang ini kemudian terkejut. Kenapa? Kok cuma istighfar doang jawabannya? Maka kita lihat surat yang ke-71, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ada yang sudah ketemu, monggo silakan. Karena Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri, tetapi itulah firman Allah. Silakan kalau ada yang sudah ketemu. Tafadhal. 71 Nuh ayat 10 sampai 12. Tafadhal. Bismillah. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh dia maha pengampun. 11. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Ayat 12. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Insyaallah. Barakallah. Jadi anak, hujan, harta, sungai, kebun. Jawabannya cuma satu, banyakkan istighfar. Maka mohon ampun kepada Tuhanmu, sungguh dia maha pengampun dan Allah akan berikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Dan artinya gini, kalau Rasulullah SAW sekali lagi punya zikir harian sampai 100, kita perlu berapa ya? Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ngeri dengan surat 19 ayat 71, kita kira-kira masih perlu ngeri nggak? Kita nggak dijamin surga padahal. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah, sebesar dan sebanyak apapun dosa kita selama hayat di kandung badan, maka pintu tobat pasti akan terbuka untuk kita. Jika berbuat dosa, maka segerakan pertobatan, tunaikan sholat tobat, perbanyak sholat duha, dan seterusnya. Banyakkan istighfar. Maka berusahalah untuk menjadi sosok pemaaf, terlebih kalau ada orang yang mohon maaf kepada kita. Hilangkan dendam dalam hati, jangan menuntut balas kepadanya, kecuali apabila hal itu diperlukan sebagai pelaksanaan hikmah dan hukuman. Jadi kalau kita baca Sayyidul Istighfar ya, tiap pagi, sore gitu ya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bidambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yang penting buat kita, bukan hanya sekedar membacanya saja, tetapi dimaknai, dijiwai, diresapi, sehingga itu menjadi sebuah nafas baru dalam tanda kutip. Jadi ketika Rasulullah SAW menyatakan Sayyidul Istighfar ini di petang hari, kemudian meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, di malam itu dia masuk surga dan termasuk penghuni surga. Siapa yang bacanya pagi hari kemudian meninggal di hari itu, maka dia masuk surga atau termasuk penghuni surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, terakhir sebelum saya serahkan ke Ustaz Khalis, kita lihat dulu surat 71 ayat 28. Di sana Allah SWT menyatakan, ini doanya Nabi Nuh ya. Jadi minta kepada Allah, ya Rab, ampuni aku, ibu bapakku, dan siapapun yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain dari kehancuran. Maka ada pahala yang besar yang menanti ketika kita mau menyisipkan doa untuk saudara-saudara yang beriman. Maka Rasulullah SAW juga berwasiat, siapa yang memohonkan ampunan bagi kaum muslimin
yang mukmin dan mukminah, maka Allah pasti mencatatkan baginya setiap seorang dari mukminin dan mukminat itu satu kebaikan. Wallahu alam, mudah-mudahan ini jadi bagian pengingat kita bahwa kita sudah pernah ngebahas loh at-tawab ini, cuma memang kemudian tidak terlalu sedalam atau semendetil pagi ini. Tapi perlu difahami bahwa makin sering kita membahas apa yang ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, makin takarrub kita kepada Allah, terutama para pria seharusnya sudah sangat paham ya bahwa keluarganya butuh kepada pemahaman agama yang dia harus sampaikan kepada keluarganya. Wallahu a'lam. Saya ingin mohon kembalikan lagi momen ini ke Ustaz Khalis. Saya tabatul masyaallah ya Ustaz. Alhamdulillah, masyaallah, jazakallah khairan. Alhamdulillah, masyaallah, kita sudah menyimak bagaimana sebuah ajakan ya tentang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bertobat memang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman, karena anakum tuflihun ya, orang yang ingin beruntung hidupannya di dunia maupun di akhirat, tentu tobat menjadi pintu untuk membuka pintu-pintu langit dan pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu kita untuk berbagi rahmat bersama guru kita Ustaz Dadi Al-Jabari. Tapi sebelum pertanyaan, kita simak dulu informasi komersial berikut ini. Himalayan Salt atau Pink Salt Dapur berasal dari batu Sundari gunung Muara yang hanya Kuang asin, menyediakan tanpa bermacam mineral kuliner lain khas selain Palembang di NaCl. kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma Zamira Salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Di pagi hari matahari bersinar, ku hirup aroma manis yang segar. Oh Nuna Premium Palm Sugar, rindu rasa pahit tak tersisa. Di setiap teh, kopi dan sarapan. So, beli dulu. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Silakan Bu Bunda Sari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dodi Waalaikumsalam. Khalis.
Izin Ude, Nana jujur aja mention tulisan apa yang tadi telah Ude sampaikan tentang karakter orang bertobat. Itu tidak melihat kesalahan orang lain, tetapi fokus pada kesalahan diri sendiri. Ya. Masya Allah, malam sebelum ini Nana dipertemukan sebuah tulisan bagus di sebuah sahih fikih Ustadz. Di penghujung kajian Ad-Dawa, Syekh Abdul Razak ditanya oleh seorang jamaahnya. Aku pernah dizolimi oleh seorang anggota petugas Satpol PP. Dia menyobek-nyobek berkas yang aku berikan padanya. Aku pun mendoakan petugas itu semoga Allah merobek-robeknya seperti ia telah merobek-robek berkasku. Dia melanjutkan, 2 tahun kemudian petugas itu meninggal dalam sebuah kecelakaan. Tubuhnya hancur, tidak bisa dimandikan dan dikafani. Hanya bisa dibungkus dengan sebuah plastik khusus. Dengan penuh penyesalan ia berkata, apakah aku berdosa atas doaku itu? Kemudian Nana lanjutkan ada satu kisah nyata juga Ude. Aku pernah difitnah oleh seorang rekan kerja. Aku tidak pernah membalasnya sampai suatu ketika semua teman di kantor berbalik mempercayai ucapannya. Lalu aku marah dan berdoa, semoga Allah membalas rasa sakitku sampai ke anaknya. Sehari kemudian anaknya kecelakaan hingga lidahnya dijahit. Saat mendengar kabar itu, aku tidak bahagia. Aku minta ampun kepada Allah dan aku menceritakan kepada almarhumah mamiku. Aku tahu selama ini mamiku adalah seorang penyabar. Mami tidak pernah membalas fitnahan orang-orang ataupun mendoakan keburukan untuk mereka. Atau melupakan atau segera melupakan kesalahan orang lain. Hanya fokus pada kesalahan diri sendiri. Mami bilang, aku harus berubah. Sejak saat itu sampai sekarang, aku selalu diam jika aku dizolimi. Terkadang aku mengambil wudhu dan sholat serta berzikir. Dan kaitannya dengan surat 920, Ustaz. Surat 7128 di yang terakhir tadi Ude, tentang doa Nabi Nuh ya. Nah. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Jadi makna tentang doa itu Ude. Dan mendoakan orang yang telah berbuat salah. Kalau kita diminta karakter orang bertobat itu adalah tidak melihat kesalahan orang lain. Jazakumullah khairan Ustadz Dodi. Semoga Allah memudahkan Ustadz menjawab pertanyaan tersebut. Amin. Ya, Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Apa yang kita mintakan kepada Allah itu kan ada yang langsung dikabul, ada yang ditunda, ada yang diganti. Maka ketika Allah SWT kabulkan doa, itu bukan karena doa kita. Karena memang Allah ingin melakukan itu kepadanya. Jadi jangan pernah merasa bahwa apa yang terjadi pada seseorang itu akibat kita. Tidak pernah Allah SWT mengendorse sebuah keburukan kecuali memang orang itu pantas untuk mendapatkan keburukan. Mudah-mudahan paham yang saya maksudnya. Jadi ketika kita didolimi oleh orang dan kemudian kita berdoa agar supaya kedoliman itu balik kepada si pemberi, maka dibolehkan kita meminta, tetapi ada begitu banyak ayat yang boleh kau melakukan pembalasan terhadap apa yang mereka lakukan kepadamu, tetapi selalu pilihannya memaafkan itu jauh lebih baik. Artinya pun ketika kita mau memaafkan kesalahan orang yang mendolimi kita sekalipun, itu sebagai sebuah bagian ketakwaan kita. Toh kalau Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki dia diwafatkan dalam keadaan atau diberikan musibah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, itu bukan karena doa kita dikabul oleh Allah SWT. Artinya kita harus memahami bahwa ketika di dalam surat 57 ayat 22 dan 23 itu kan sesuatu terjadi tidak mungkin kecuali karena Allah berkehendaknya seperti itu.
Jadi dalam surat 57 surah Al-Hadid ayat yang ke-22 itu jelas dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi aw ala anfusikum illa fi kitabim min qabl. Jadi sesuatu yang terjadi di bumi ini atau terjadi pada diri kita sendiri itu tidak mungkin terjadi kecuali Allah SWT sudah tuliskan di Lauh Mahfuz jauh sebelum itu terjadi. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa Lauh Mahfuz itu sudah diangkat penanya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Artinya jauh sebelum orang itu berdoa, memang ketetapan atas dia ya begitu orang si Satpol PP itu wafatnya. Atau tadi itu seorang seorang pria didolimi kemudian sampai ke anak, ternyata anak kecelakaan. Itu bukan karena doa dia, karena takdirnya yang berjalan atas orang itu ya seperti itu. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kok ucapannya mandi, kalau orang Jawa bilang, kok ini manjur ya, mustajab doanya. Bukan karena itu, karena Allah SWT menghendaki orang itu seperti itu. Wallahu a'lam. So, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, Ude. Masya Baik. Allah. Jadi tadi kan Ude juga menyampaikan tentang memaafkan ya lebih baik. Jadi ini kalau dari surat, boleh kan Nana melanjutkan dari yang tadi Ya. dari Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan padamu. Akan tetapi, Ya. jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar, di surat An-Nahl ayat 126. Dan di Begitu. surat lain, yaitu di surat Asy-Syura ayat 40. Ya. Dan Itu banyak. balasan suatu kejahatan, adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahala atas tanggungan Allah. Insya Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya. Itu ya. Jadi kalau Jazakallah khair. Barakallah. Nanti bisa dilihat juga karakter orang yang bertakwa itu di surat 3 ayat 134. Dia selain wal kadhiminal ghaidh wala afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair, Ude. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Dan berdoa Madinah, iya. itu tetap dibolehkan saja ya, ketika Ya. ada puncak-puncak yang karena di dalam saya baca di surat An-Nisa juga di 148 Allah mengizinkan sebuah orang yang benar-benar dianiaya kemudian mendoakan Ya. orang Ya. menganiaya dengan keburukan, itu masih Ya. dibolehkan. Jadi Ya. Doanya selalu boleh, seperti itu. tetapi jangan pernah menganggap bahwa itu karena doa gue tuh. Gitu. Takdirnya terjadi memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Mbak Din, monggo Mbak Din. Ya, Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari obrolan Teh Nana tadi, sedikit ambil kesimpulan berarti kalau kita merasa terzolimi tanda kutip ya Ude, Ya. alangkah baiknya kita mendoakan yang baik gitu ya untuk lawan orang yang menzolimi kita tersebut gitu. Kalau Dina tuh selalu ingat itu loh yang cerita apa namanya Imam Sudais gitu ya. Ya. Dikala ibunya marah, doainnya seperti itu gitu ya. Nanti one day dia jadi imam dan Allah kabul gitu. Itu yang selalu menginspirasi Dina sih gitu. Maksudnya hal-hal apalagi ucapan ibu gitu ya ke anaknya gitu. Dina tuh pengen hati-hati banget, Masya Allah gitu. Maksudnya apa ya? Kadang mungkin ada kita sebagai manusia itu kadang ada aja sangkaan ya Ude ya. Mungkin bukannya kita apa ya, tadi kalau kata Ude kan itu gara-gara doa gue loh gitu kan. Tapi mungkin kadang sometimes pas aja gitu Ude gitu. Nah gitu. Nah cara mengalihkan, kalau saya lebih gitu deh, cara mengalihkan bahwa itu bukanlah itu benar-benar qadarullah gitu, memang seperti itu gitu, itu bukan karena doa saya gitu. Nah itu cara mengalihkannya seperti apa Ude? Ya, bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi ke tadi surat 57 ayat 22 ayat 23. Bahwa sesuatu terjadi karena kehendak Allah, bukan karena keinginan kita. Bahwa kemudian koinsiden gitu ya,
bisa bareng gitu, ya bukan karena kita itu. Artinya kalau kita telaah ayat yang ke-23-nya gitu ya, di surat 57 itu, untuk apa Allah SWT membuat seperti itu? Agar supaya kalian tidak kecewa, tidak terlalu sedih terhadap apa yang luput, dan juga tidak terlalu jumawa, kemudian angkat dada karena apa yang Allah SWT kehendaki sesuai seperti apa yang kita inginkan. Jadi nggak ada hubungannya sama kita. Gitu. Jadi kita yakin itu terjadi karena balik lagi apa yang diajarkan sama Rasulullah SAW, qadarullah wa ma syafa'al. Begitu. Wallahu a'lam. Uni Diana. Saya itu ya dari kecil, kata orang Padang, mulutnya asin. Jadi apa yang aku ngomong itu kejadian. Sampai masa kuliah tuh aku bilang, kalau dia nggak jemput aku nih jam segini, dia tabrakan di simpang itu. Kejadian. Nah, waktu itu merasa kok kayak gini ya Allah. Terus akhirnya setelah aku tamat kuliah, udah kerja, aku tobat, ya Allah, tolong keluarkan dari mulutku kata yang baik-baik. Tapi kadang keluar juga kata-kata yang jelek. Dan itu gimana ya? Aku udah tobat supaya nggak keluarin, tapi namanya aku manusia. Kadang-kadang keluar yang jelek, walaupun untuk suami ya. Itu gimana? Tetap tobat setiap mau sholat. Aku nggak mau kayak gini. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau orang awak mengecek lisannya jahe gitu ya. Jadi ketika kita paham bahwa itu berawal dari memori buruk masa lalu biasanya. Karena ingin mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Nah, kadang-kadang itu muncul karena sifat kita belum memperbanyak kebaikan-kebaikan. Ada mekanisme istighfar terhadap apa yang kita lakukan di masa yang lalu itu, maka coba diperbaiki secara kuantitatif dan kualitatif istighfarnya itu. Jadi kalau memang lisannya pahit gitu ya, jahe gitu. Jadi kalau kemudian minta kepada Allah, ya Allah lembutkan lisan saya. Itu bisa dengan ya muqallibal qulub atau ya latif utluf bina. Gitu. Atau minta sama Allah supaya lisan kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, ada beberapa terapi sih sebetulnya, hanya mau mengatakan yang baik saja itu ciri-cirinya orang yang beriman, kata Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berarti kalau kita memunculkan sesuatu yang tidak baik, berarti tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi berusaha was-was saja sama apa yang kita bacakan pada orang. Jadi ambo macam itu loh. Jadi kalau misalnya pernah dulu itu seringkali ngomong itu kayak nggak ada saringannya gitu. Ngomong asal ngomong aja ngak dengan klaim bahwa saya orangnya memang gini, saya orangnya memang suka blak-blakan. Jadi kayak nggak punya adab. Nah, ketika saya menyadari bahwa setiap kata adalah doa, sama-sama kita lihat surat yang ke-50 ayat yang ke-18. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang muflis, merugi karena apa yang kita lakukan di masa kehidupan kita ternyata digerogoti sama kesalahan kita sendiri. Gitu. Silakan surat 50 ayat 18 kalau ada yang sudah ketemu. Iya, Ude. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi
ya yang bagus-bagus saja deh. Bahkan ketika Ibunda Aisyah mentakwil mimpi seorang istri kepada beliau, jadi Rasulullah SAW itu lagi di peristirahatan, beliau lagi berbaring, kemudian datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW, ditemui oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dia ingin mentakwil mimpinya. Aku ingin berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah SAW sedang istirahat. Ada yang bisa aku bantu? Maka dia katakan, tiang rumahku aku dapati dalam mimpiku rubuh, patah, dan temboknya runtuh. Maka dengan sigap, karena kecerdasan dan semangatnya Ibunda Aisyah, langsung ditakwil sama Ibunda Aisyah. Sesungguhnya rumahmu tidak akan terjadi apa-apa, tetapi suamimu akan meninggal dan anakmu akan durhaka. Rasulullah SAW langsung lompat dari pembaringan. Dan orang ini menangis pulang. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, la, kullu khair, kullu khair. Ucapkan yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik. Maka apa yang terjadi tidak lama kemudian, betul suaminya meninggal dan anaknya didurhaka. Rumahnya utuh. Maka hati-hati dengan mentakwil mimpi itu ketika mimpi yang diceritakan, mimpi buruk terutama. Itu kalau diceritakan akan jadi kenyataan. Maka Rasulullah SAW dalam kaidah mimpi, beliau menyatakan, fala tuhaddisu minan nas, jangan pernah disampaikan kepada orang lain. Sedekat apapun kita dengan orang itu, entah suami, entah anak, entah pertua, entah ibu, entah apa, siapapun. Allah alam. Benar tuh kata Budu itu. Kalau ibunya ngajarin, marah, diam. Kata Rasulullah SAW, kalau marah, ambil wudu. Gitu. Kalau lagi berdiri, duduk. Kalau lagi duduk, suruh rebahan. Gitu. Karena karakternya perempuan itu antara tiga katanya. Kalau nggak ngemil, ngomel katanya. Baik, saya balikin lagi ke Ustaz Khalis. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, bismillah. Banyak sekali ya hikmah yang kita dapatkan di pagi ini. Salah satunya tentu menjaga lisan kita ya, untuk tidak berkata buruk. Walaupun kita didolimi pun, tadi ada sebuah ungkapan hikmah tentang diam itu menjadi lebih baik gitu ya. Tentu mendoakan kebaikan untuk orang lain dan memohon ampunan untuk orang lain dan memberikannya hidayah itu justru lebih baik daripada walaupun dibolehkan, karena beberapa hal orang yang didolimi itu kan Rasulullah sangat cepat mengajarkan untuk kita mewaspadai doa orang yang dolim ya, didolimi ya, karena tidak ada bagi doa dia dengan Allah itu adalah hijab. Ya. Hanya hati-hati dengan doa orang yang dolimi karena itu adalah mustajabah. Kalau bahasa Anda gini, Ustaz. Sing waras ngalah. Sing gak ngalah gak waras. Iya. Baik, daripada ngomel mendingan ngemil atau ya. Jadi apalagi berbagi ngemilnya itu lebih baik lagi. Nah, itu dia. Allah itu ya. Busan tuh, kecemilannya enak tuh. Ada ulat sutra. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, dan Makasih. mudah-mudahan ini menjadi bagian terbaik kita sebagai persiapan kita menghadapi Ramadan. Tentu di Ramadan orang-orang yang menjalani puasa Ramadan tentu harus menjaga lisan, apalagi ya, karena Allah tidak peduli dengan kita meninggalkan makanan minuman, menjaga ketika kita tidak menjaga lisan kita. Kalau zur ya, sebuah perkataan buruk yang itu memang harus dihindari, tidak hanya tentu di Ramadan, tidak hanya di Ramadan, tapi apalagi di Ramadan, karena Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa bagi kita untuk membersihkan hati kita, membersihkan diri kita, dan bertobat kepada Allah. Jadi pas banget kata At-Tawwab ini kita bahas di hari ini, karena Ramadan adalah bulan ampunan. Akan siapkan diri kita untuk meraih ampunan. Maka sebelum puasa, jadi ini ada labu nih, kayak nyiapin labu kuning, enak nih buat sarapan. Mangga, bismillah. Alhamdulillah, insya Allah kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Dodi di besok hari ya, di hari Kamis, dengan tema tentu bagian dari apa yang kita selalu bahas tentang kajian kitab Hisnul Muslim ya. Dan ini adalah bagian masih panjang umur ya, insya Allah ya.
Amin, kita panjangkan umur Allah. Ya Rabbi. Panjangkan umur kita dalam keadaan orang yang terbaik itu orang yang panjang usianya tapi juga punya kebermanfaatan untuk orang lain gitu ya. Alhamdulillah, masyaallah, jazakumullah khairan kepada jamaah juga yang hadir, yang sudah berinfak di pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas semua sedekah harta yang diinfakkan di jalan Allah dengan balasan terbaik kita, karena malaikat sudah mengaminkan nih, bahkan mendoakan kepada orang yang berinfak di pagi hari. Allahumma ati munfiqan khalafa ya. Allah gantilah dengan yang terbaik tentunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua, dan insya Allah di Ramadan kita akan ada sanad deh bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jamari dengan Tuan Guru sama-sama tahun lalu, karena kita masih diberi usia ya, tanggal 15-16 kita akan coba berkumpul kembali silaturahim dengan para jamaah semua dan juga para guru. Kita akan kembali mengungkap sebuah pakai bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu la'allakum tattaqun, itu orang bertakwa sebagai buah dari Ramadan. Yang insya Allah mudah-mudahan beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita untuk sampai ke Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.